Halo pemirsa Cokro TV, kita kembali di acara Seruput Kopi. Seruput Kopi ya, nih. Nah, sekarang saya punya tamu yang mungkin pemirsa Cokro TV sudah melihatnya ketika kasus penyerangan terhadap Bang Ade Armando. Tamu saya ini yang melindungi Bang Ade. Jadi dia juga kena pukul, bahkan ketika Bang Ade masih terus-menerus dipukuli dan tamu saya ini gak bisa melindungi secara maksimal, dia teriak-teriak memanggil-manggil aparat kepolisian untuk mencoba meminta membantu melindungi atau menyelamatkan Bang Ade. Siapakah dia? Nah, ini dia, Belmondo Scorpio. Halo Bel. Halo. Kamu nggak apa-apa saya wawancara? Oh, nggak apa-apa Mbak Nong. Nggak trauma kan? Oh, nggak juga. Alhamdulillah. Jadi ini Belmondo Scorpio adalah salah satu tim dari 2 tim yang diajak oleh Bang Ade Armando ke acara aksi mahasiswa. Gitu ya Bel? Benar Mbak Nong. Nah, kita mungkin akan sedikit, ini mungkin buat kamu agak susah ya untuk bercerita, tapi kita membantu juga supaya kamu keluar daripada mendem di dalam kan. Oke Mbak Nong, siap. Ya. Nah, mungkin saya harus ini dulu Bel, biar pemirsa tahu siapa kamu, sedikit profil tentang Belmondo ini. Jadi Belmondo tergabung di Pergerakan Indonesia untuk semua ya, Peace. Dan kalau misalnya pemirsa Cokro TV perhatikan video-video yang dijadikan konten oleh Peace, itu Belmondo selalu ada di antara salah satu di antara Rizka Putri, Cindy dan Belmondo ya. Benar, yang selalu membacakan konten-konten video Peace. Dan Belmondo adalah sarjana hukum. Benar, Mano. Lulusan dari Universitas Sumatera Utara ya. Benar. USU. Dan baru kemarin nih Belmondo juga diterima jadi mahasiswa S2 hukum ya di Universitas Indonesia. Jadi ini Belmondo ini hebat nih, keren. Makanya bergabung di Peace ya, Bel. Keren kamu. Nah, kita kembali ke tema yang mau kita obrolin nih. Nah, waktu itu memang kamu sengaja ikut Bang Ade ke aksi mahasiswa itu? Untuk ngikutin Bang Ade itu tuh ada ajakan ya Mbak Nong ya. Jadi untuk ajakan liputan memang Belmondo itu ikut turun juga. Dengan niatan sebenarnya itu ada 2 kameramen yang memang mau meliput antara Bang Ade dan saya juga. Jadi sebenarnya ada 2 tim. Cuman di kondisi di lapangan tentu Bang Ade yang meliput, saya ikut dengan Bang Ade. Tapi memang ajakan itu ada. Nah, kalau misalnya di awal-awal nih ketika kamu diajak oleh Bang Ade, itu kamu ada perasaan gimana tuh di awal-awal? Misalnya ada tanda-tanda atau misalnya kamu sempet nolak atau gimana? Kalau ditanya mengenai ada tanda-tanda, awalnya saya karena berpikirnya itu liputan ya, Mbak Nong. Tentu ya niatnya cuma untuk liputan, konten biasa Pergerakan Indonesia untuk semua. Kekhawatiran-kekhawatiran itu sebenarnya awalnya nggak pernah terpikir gitu. Karena saya niatnya memang udah mau liputan aja bareng Bang Ade. Jadi kamu lurus aja, maksudnya nggak punya pikiran jelek, akan ada yang kejadian jelek gitu, nggak ada ya? Nggak sempat kepikiran ya? Nggak sempat kepikiran juga. Malah saya tuh kepikirannya waktu berangkat itu, saya bingung nih waktu liputan nih apa yang saya bilangnya di depan kamera gitu. Karena saya latihan tuh, bilang ini aja gitu. Kayak waktu, tanggal, terkait apa yang mau diliput. Itu sih kemarin yang saya pikirkan. Jadi sebelum berangkat, kamu sama Bang Ade sama temenmu satu lagi, Rama, dan 2 kameramen tuh sempat di briefing gitu sama Bang Ade? Briefing di awal ada. Terkait kalau kita tuh ingin meliput situasi, terkait jumlah mahasiswa yang datang, tuntutan mereka apa saja, situasi kondisi lapangan lah yang terkait di hari itu, Mbak Nong. Nah, ketika sampai nih di lokasi peristiwa, kan awalnya ke Istana ya? Iya. Jadi sempat ke Istana nggak? Sempat di mobil itu sempat muter sih. Oh, jadi di mobil aja ya? Iya. Terus nggak sampai turun? Di ke Istana itu enggak deh, enggak turun, mobil jalan terus. Jadi langsung ke lokasi ke DPR, gedung DPR. Iya, benar. Nah, ketika kamu sampai di gedung DPR tuh apa yang kamu dan Bang Ade dan tim lakukan? Waktu pertama kali datang di gedung DPR,
Yang pertama kali dilakukan tuh konten pertama kalau nggak salah saya itu ada perekamannya tentang liputan awal bahwa keadaan DPR masih sepi, mahasiswa pada belum datang untuk menyampaikan tuntutan, dan di depan DPR itu udah banyak tuh wartawan. Jadi waktu saya turun bersama Bang Ade, tim juga gitu, Bang Ade itu jadi sorotan media untuk dimintai keterangan terkait demo hari itu. Jadi justru malah Bang Ade tuh diwawancarai oleh wartawan, bukan Bang Ade yang mewawancarai misalnya siapa gitu di lapangan gitu, benar, bukan? Iya. Jadi sempat jadi pusat perhatian wartawan. Bang Ade ditanya beberapa hal lah terkait BMSI, setahu saya, terus terkait dukungannya terhadap mahasiswa. Itu kemarin, Mbak Nong. Nah, sepanjang kegiatan waktu itu, peliputan, maksudnya kamu, Bang Ade dan teman-teman itu sempat ada kendala nggak? Sempat ada misalnya gangguan apa selain wawancara dengan Bang Ade dari wartawan kan sebenarnya bukan gangguan kan, itu kan kayak penyambutan kan. Benar. Tapi selain itu ada nggak? Waktu kami ingin mencari lokasi mahasiswa ya, lokasi mahasiswa itu kan ternyata belum di depan kantor DPR. Jadi lokasi mahasiswa itu masih di arah kantor TVRI yang arah sebelah sana. Jadi saya dan tim itu mengarah ke sana untuk mencari mendekati mahasiswa, dan itu situasinya pada saat kami melakukan liputan tentu baik-baik aja, Mano. Nggak ada kendala waktu melakukan liputan itu. Jadi maksudnya mahasiswa itu menyambut Bang Ade dan kamu dan tim gitu. Ketika kamu melakukan peliputan di lapangan gitu. Iya, kalau saya melihat waktu melakukan liputan karena banyak wartawan juga dan pers banyak, nggak ada masalah. Teman-teman mahasiswa juga lakukan demonya itu sesuai dengan ketentuan mereka. Damai lah ya, aksi damai ya. Dan kami juga melakukan liputan ya dengan cara wartawan pada umumnya, Mbak Nong gitu. Apa yang kamu lakukan untuk ketika berada di lokasi aksi itu? Waktu di lokasi, maksudnya tugas kamu itu kan dibilangnya kan kamu sebagai penulis, tapi benar. Kan di situ itu ketika kamu di lapangan bareng Bang Ade itu kamu ngelakuin apa aja? Saya lebih ke nemanin Bang Ade itu satu, dan yang kedua itu saya sering ngasih informasi mengenai jam berapa sekarang. Terus ini ada orang bisa diwawancara nih, mahasiswa Bang Ade, kita wawancara orangnya. Terus ada beberapa rekaman yang Bang Ade lakukan, saya lebih ke banyak mencari informasi sih Mbak Nong kemarin. Jadi bantu memberikan informasi buat Bang Ade ya? Iya, seperti data misalnya kira-kira jumlah mahasiswa yang datang untuk demo ini berapa gitu, 1000-an apakah sampai, jadi saya lebih banyak support data. Gitu, untuk disampaikan Bang Ade di ketika rekaman gitu ya, taping itu ya? Benar. Nah, berapa lama proses peliputan itu, pekerjaannya ya, yang kamu lakukan bersama Bang Ade itu? Saya kurang ingat ya Mbak Nong jamnya. Cuman kalau saya ingat-ingat kayaknya pukul 2 ya, atau ada sekitar 1 jam kurang lebih ya. Kayaknya sih lebih sih 1 jam itu. Liputan sampai dengan mahasiswa itu menyampaikan tuntutan. Waktu itu ada Pak Kapolri juga sama anggota dewan tentunya yang menerima tuntutan. Jadi selama itu juga peliputan tuh tetap jalan, karena kan peliputan itu potong-potongan tuh rekamannya. Jadi saat peliputan itu masih baik-baik aja Mbak Nong. Jadi artinya sebenarnya proses liputan lapangan itu untuk meliput aksi mahasiswa itu bisa dibilang lancar lah ya? Iya, lancar. Dan sesuai dengan istilahnya itu rencana yang diharapkan di kantor gitu ya, maksudnya rencana seperti apanya kita itu. Kita mau liputan awal, apa saja yang terjadi, data-data yang orang nggak tahu dan kita dapat di lapangan, kita sampaikan melalui rekaman, itu kami dapat. Jadi sudah berlangsung dan sudah terekam gitu ya? Benar, Manong. Nah, sekarang kita masuk ke peristiwa yang kita semua saksikan nih, Belmondo. Jadi kan katanya sebenarnya tadi kamu juga udah bilang bahwa sebenarnya peliputannya itu udah selesai kan? Iya. Jadi itu katanya mau pulang kan? Iya, benar. Nah, kamu bisa nggak ceritakan mungkin ke pemirsa Cokro TV gimana sih awalnya kok bisa misalnya Bang Ade itu kemudian diserang gitu? Oke. Jadi kalau saya boleh sedikit cerita nih Mbak. Peliputan udah selesai, tuntutan mahasiswa kayaknya udah selesai juga waktu itu, dan kami ingin jalan pulang ya, menuju kendaraan lah, kira-kira begitu.
Saya nggak tahu dari mana pihak-pihak luar itu datang untuk melakukan provokasi mungkin. Kedua ada penyerangan pemukulan seperti di gambar. Saya nggak tahu datangnya dari mana. Cuman ketika kami ingin jalan pulang, pihak-pihak yang melakukan provokasi dan penyerangan itu memang ada gitu, dan memang menyerang Bang Ade. Waktu kami jalan pulang tuh di depan DPR. Dan disitulah terjadi pengeroyokan terhadap Bang Ade. Saya sendiri terkejut Mbak Nong tentu. Kalau ditanya kok bisa gitu orang tiba-tiba mukul gitu. Dan kalau kita perhatikan juga mengenai Bang Ade itu siapa, gimana dia di media sosialnya tentu atau di konten-konten lainnya, saya merasa kalau saya melihat ya ketidaksepahaman orang di negara demokrasi itu nggak ada masalah, Mbak Nong. Iya benar itu. Benar ya, Mbak Nong. Dan saya merasa juga sesuatu yang memang tidak disepakati orang atau merasa tersakiti, kita bisa selesaikan secara hukum. Kemudian ada pihak yang menyerang, itu nggak masuk dalam concern pikiran saya gitu. Jadi kok bisa orang memukul gitu? Kalau Mbak Nong. Ya terus. Kalau saya boleh jujur juga, saya juga Muslim misalnya, Mbak. Tapi tidak pernah terpikirkan oleh pikiran saya nih untuk menyerang melalui kekerasan terhadap orang lain. Kalaupun memang ada, saya merasa argumentasi atau gagasan itu menjadi hal yang penting untuk menjadi perdebatan antara satu pihak sama pihak lain. Kalau saya melihatnya gitu. Iya, daripada apa namanya terjadi dibalasnya itu dengan kekerasan gitu. Iya, benar. Tapi kamu ngerasa nggak suasana ketika misalnya memutuskan mau pulang gitu ya, bahwa suasananya itu memang kayak oh ini mau terjadi sesuatu nih gitu di sebelum peristiwa itu terjadi. Saya bukan terasa sih lebih tepatnya. Provokasi itu memang ada di awal-awal, Mbak Nong. Di awal-awal tuh maksudnya apa? Di selesai peliputan. Setelah selesai ya. Jadi ini anggap peliputan tuh udah selesai, udah beres lah ya. Ini mau pulang. Nah di awal mau pulang itu udah ada terasa kedengaran gitu provokasi-provokasi itu ya? Iya ada Mbak Nong. Terdengar provokasi-provokasi itu ada. Nah kenapa misalnya kamu dan Bang Ade waktu itu jalan itu, kalau kita lihat video ya Bel, itu memutuskan untuk terus jalan daripada misalnya tunggu dulu nih, nunggu aman dulu misalnya gitu. Waktu itu niatannya memang kami mau cepat pulang karena kami mau cepat kendaraan, Mbak Nong. Kemarin tuh pikirannya menyelamatkan diri juga melihat situasi, karena waktu sebelum mau jalan pulang itu seingat saya, karena videonya ada juga, ada ibu-ibu tuh yang provokasi juga tuh. Kami agak menepi. Jadi di sebelah sini tuh ada yang provokasi, dan yang sebelah sana kan kita nggak tahu ada yang provokasi atau enggak. Jadi kita putuskan untuk jalan pulang memang arah ke kendaraan, tapi ada juga ternyata yang memprovokasi. Begitu sih saya lihat, Mbak Nong. Nah, waktu peristiwa itu kan waktu peristiwa pengeroyokan atau pemukulan kepada Bang Ade itu, kamu kan yang benar-benar kayak melindungi ya, memeluk gitu kan, sampai kamu juga ikutan kepukul ya. Dan darah Bang Ade dan mungkin juga darah kamu ya Bel ya, itu juga kan di celana tuh banyak sekali gitu yang saya lihat gitu. Nah waktu itu kamu tuh mikirnya apa tuh Bel ketika kamu tuh dalam suasana seperti itu? Kalau saya melihat Bang Ade hari itu tuh sebagai orang tua sebenarnya, Mbak Nong. Sebagai orang yang saya hormati juga. Kalau boleh jujur, kejadian itu terasa cepat di saya. Dan saya merasa badan saya tuh bergerak sendiri untuk menyelamati Bang Ade. Jadi refleks spontan gitu ya? Kayak spontan. Kayak spontan saya tuh memang pengen, kan ada di video itu saya teriak, udah. Saya itu memang meluk Bang Ade, spontan. Saya kalau mengingatnya agak serem nih sebenarnya, Mbak Nong. Kalau saya pikir lagi tuh, kok bisa saya meluk gitu. Cuman itu sifat spontan saya, Mbak Nong. Untuk neriak minta tolong, udah. Saya sempat nangis juga tuh. Minta udah dipukuli. Cuman saya melihat sosok Bang Ade itu sebagai orang tua yang saya jaga kehormatan, martabatnya. Saya melihatnya cukup sampai di situ aja. Saya tidak melihat gimana latar belakang dan lainnya. Jadi memang itu kayak dari dorongan dari dalam diri kamu itu, bahwa karena Bang Ade itu udah kamu anggap sebagai orang tua, maka selayaknya kamu lindungi saat itu gitu ya. Benar, Manong, dari benar. serangan, dari ini orang lain itu, jadi kamu refleks aja gitu ya. Iya benar, saya refleks. Karena gini,
ketika misalnya kamu sempat terpental ya, kalau nggak salah karena ditarik apa gimana iya, gitu iya. ya. Kamu kan balik lagi sampai terjatuh juga ya. Iya. Itu kenapa kok sampai kamu kan bisa aja misalnya lari menyelamatkan diri misalnya ya, Iya. nggak harus balik lagi ke Bang Ade karena segitu banyaknya orang yang memukuli menyerang Bang Ade kan yang kena kamu juga gitu. Oh iya benar. Itu kenapa kamu nggak melakukan itu? Justru kamu malah memilih tindakan yang justru berbahaya melindungi Bang Ade. Itu kenapa? Waktu itu kepikiran nggak? Kalau saya pikir ke belakang setelah kejadian, saya nggak menemukan jawabannya, Mbak Nong. Seolah-olah itu adalah refleks badan saya memang untuk ngejar Bang Ade, ngelihat dia udah terjatuh, ngelindungi Bang Ade gitu ya. Bang Ade gitu. Waktu ditanya juga tuh, kenapa sih alasan? Saya nggak tahu alasannya apa, Mbak Nong, sampai hari ini. Tapi itu memang refleks badan saya itu memang mau menyelamatin Bang Ade. Hati kamu juga kali ya itu ya. Mudah-mudahan iya. Tapi waktu itu kamu ngelihat nggak ada orang misalnya yang mau bantu Bang Ade seperti kamu? Kalau sekilas, Mbak Nong, selain ada yang mukul-mukulin tuh, saya lihat kayaknya ada beberapa orang yang minta tolong untuk berhenti. Cuman mungkin karena terlalu ramai ya orang yang bukan kan massa juga ramai. Ada juga orang yang minta berhenti untuk melakukan pemukulan itu ada juga. Cuman saya nggak ingat nih orangnya yang mana. Karena saking banyaknya orang yang di situ ada juga yang minta berhenti, ada juga yang mukulin. Tapi lebih banyak yang mukulin kayaknya. Nah, itu kan ketika terjadi pemukulan penyerangan itu kan keluar juga kan yang istilahnya kalimat yang semestinya kalimat suci yang semestinya tidak dilontarkan ya. La ilaha illallah. Terus sumpah serapah kayak gitu-gitu ya. Kamu ngelihatnya tuh gimana tuh Bel? Kalau waktu kejadian, saya rasanya tidak mendengarkan apapun, Mbak. Jadi yang saya ingat banget itu sebelum pemukulan itu ada yang neriakin Ade Armando gitu. Nah setelah terjadi pemukulan itu, saya nggak dengar sama ucapan-ucapan orang, kecuali setelah saya melihat video ulang, ada ucapan-ucapan demikian. Baru saya sadar gitu. Oh ternyata ada yang ngucapin hal demikian. Waktu kejadian saya nggak ingat tuh kalau ada yang. Jadi kamu tuh sebenarnya waktu kejadian itu benar-benar konsentrasinya itu bagaimana melindungi Bang Ade ya? Iya, bagaimana saya. Sehingga suasana yang lain tuh nggak kamu pedulikan gitu ya? Iya benar Mbak. Gitu ya. Nah kalau misalnya kita mereview nih peristiwa itu gitu ya Bel buat kamu pribadi. Kamu kan udah istilahnya mengambil istirahat jeda gitu ya, jeda kayak berpikir gitu kan, sempat merenung gitu. Itu apa yang kamu bisa ambil pelajaran atau bahasa ininya tuh hikmah dari peristiwa itu, Bel? Yang setelah pemukulan itu ya. Kadang tuh saya nggak bisa terlalu berharap ke orang lain. Cuman saya berharap ke diri saya. Kalau kejadian itu terjadi lagi misalnya Mbak Nong, dan saya melihat kejadian itu lagi, saya rasa refleks badan saya itu nanti akan tetap menyelamatin. Itu satu. Yang kedua, kayaknya pemukulan itu tidak bisa dijadikan contoh untuk orang-orang lain. Karena itu perbuatan yang salah. Kalau saya melihat 2 poin itu. Iya. Nah, tapi saya sempat dengar nih, Belmondo ini kan bisa dibilang anak soleh gitu ya. Saya baca-baca juga nih di media juga sampai ada yang bilang hafiz Quran gitu, hafal Quran gitu ya. Anak masjid kayak gitu-gitu. Nah, sementara kita ngelihat saya pribadi bukan menuduh ya. Tapi misalnya orang-orang pelaku yang memukuli, menyerang Bang Ade itu kan memakai kalimat-kalimat yang kita agungkan gitu. Itu kamu gimana tuh meresponi itu atau menghadapi itu gitu loh. Sementara kamu kan mensucikan kalimat-kalimat itu gitu. Oh, kalau saya melihat kalimat itu diucapkan di situasi dalam memukul atau melakukan kekerasan tetap salah, Mbak. Di mata saya walaupun kalimat-kalimat itu sakral, tapi kita melakukan kekerasan, menurut saya itu jelas salah. Karena menurut saya kalimat-kalimat itu seharusnya dibawa untuk kedamaian, untuk ketenangan hati masyarakat. Tapi kalau kata-kata itu untuk melakukan kekerasan, kurang cocok. Nah, kamu ada nggak dampak traumatik
dari peristiwa itu ke misalnya kemudian menyebabkan kamu ketika kamu misalnya lagi sholat atau apa gitu teringat dengan kalimat itu tuh tiba-tiba gimana gitu, ada nggak? Kalau dibilang traumatik terhadap kalimat itu nggak ada sih. Cuman traumatik terhadap orang-orang yang menggunakan kalimat itu untuk memukul orang, saya khawatir. Soalnya itu nggak boleh jadi contoh sih untuk orang-orang lain. Katanya saya dengar ada yang cerita ke saya itu kamu malah sempet dibilang trauma ke masjid apa gimana, itu benar nggak sih? Oh, jadi waktu gimana saya, itu ceritanya saya kan itu? sempat masuk ke pintu Wana Bakti ya, Mbak Nong. Setelah ini ya, setelah peristiwa itu ya, yang Bang Ade udah dibawa. udah dibawa ke dalam gedung DPR ya. Saya sempat masuk ke Wana Bakti. Lalu di Wana Bakti itu kan ada kantor DPR, ada kantin juga, ada perpustakaan atau apa gitu di Wana Bakti. Ada masjid juga. Sebenarnya saya menghindari tempat-tempat kayak gitu karena celana saya penuh darah waktu itu. Dan masjid itu salah satu tempat yang saya hindari juga. Jadi saya agak menepi sendirian gitu. Meminta pertolongan waktu itu, nelpon waktu itu, dan baterainya habis ya Mbak Nong. Cuman kalau Mbak Nong tanya mengenai kekhawatiran saya masuk masjid, kayaknya nggak ada. Nggak ada. Jadi cuma pada saat itu aja, karena merasa bahwa kalau saya masuk ke masjid, saya merasa nggak aman, jangan-jangan orang-orang itu pada di situ gitu maksud kamu. Ada nggak pikiran begitu? Terlintas ada Mbak Nong. Cuman menjadi kesimpulan enggak. Karena saya juga berpikir waktu itu pakaian saya tuh kotor satu. Yang kedua tuh ada darah. Jadi saya menghindari untuk bertemu orang sebenarnya. Sedangkan waktu itu lokasi itu kan jadi tempat bertemu orang. Itu sebenarnya hindari. Karena yang mungkin kalau misalnya saya boleh ini tuh kamu menghindari ketemu orang juga karena pakaian kamu itu sama seperti Bang Ade, dikenakan Bang Ade ya. Yang PIS itu ya, Pergerakan Indonesia untuk Semua. Iya, jadi takut kena sasaran juga gitu. Ada nggak perasaan seperti itu? Jaketnya udah saya lepas waktu itu, Mbak Nong. Jaketnya udah saya lepas, jadi kotor sih masalahnya, Mbak Nong. Jaketnya udah saya lepas untuk ngikat celana saya yang kotor. Jadi kamu nggak ada misalnya terlintas waktu itu harus menyelamatkan diri itu ke satu tempat yang bisa kamu terhindar dari amukan massa itu, ada? Waktu itu saya menyendiri lebih tepatnya. Jadi malah kamu itu memilih untuk menyendiri ya, daripada meminta bantuan pada di lapangan saat itu. Iya, saya kan sempat menyendiri juga, sempat minta nelpon baterai habis untuk minta jemput segala macam. Lebih menyendiri saya. Nah, kemarin kan sebelum kamu pulang tuh, kamu sempat ketemu sama Bang Ade ya? Iya. Nah, itu kamu sempat ngobrol apa tuh sama Bang Ade? Saya sempat ngobrol itu, kalau saya dengan Bang Ade itu orangnya suka bercandaan ya. Karena kan kalau saya ketemu sama dia suka bercandaan. Terus saya tentu nanya kondisi Bang Ade. Gimana Bang Ade hari ini? Udah lebih enakan kah? Lebih better kah dari sebelumnya? Kalau ditanya mengenai better ya tentu kalau rumah sakit tentu buat orang makin sehat ya Mbak Nong ya. Jadi udah lebih better, lebih enakan. Terus waktu itu dia nanya, Belmondo kamu mau pulang ya? Iya. Jadi kapan nikah katanya? Jadi dia malah bahas kapan saya nikah gitu. Nanti Bang Ade masih lama, mungkin 2 bulan lagi saya bilang. Saya padahal pengen ngobrol kesehatan Bang Ade. Cuman Bang Ade itu kan tipikal orang yang lebih mengkhawatirkan orang lain, termasuk saya. Hati-hati pulangnya. Dia juga bilang waktu itu dia bilang ya Bang Ade? Bilang nggak bahwa misalnya kamu takut apa enggak gitu? Sempet enggak? Ada trauma atau apa? Oh iya, saya ingat. Dia bilang, saya bilang, saya nanya tuh Bang Ade, memang kalau aktivis 98 seperti ini ya? Enggak Bel, ini perbuatan yang salah dan memang ini nggak boleh dibenarkan. Mana ada kayak gini pemukulan dan pengeroyokan seperti ini. Itu saya ingat saya bilang Bang Ade. Tapi memang, saya lupa. Emang ini pengalaman kamu pertama ya Bel untuk ikut aksi gitu? Sepanjang kamu kan juga dulu di USU gitu, pernah nggak ikut aksi-aksi mahasiswa gitu? Atau ini pengalaman kamu ikut turun langsung ke lapangan gitu? Kalau saya ditanya pernah ikut aksi mahasiswa, saya pernah ikut aksi mahasiswa di kampus di Medan. Cuman kan saya orang yang menghindari kerusuhan. Jadi saya demo biasa tuh sama teman-teman mahasiswa, saya ikutan.
tuntutan disampaikan, saya pulang. Udah sampai situ saja Mbak Nong. Demonya. Nggak sampai yang ngotot gitu ya, iya, sampai bertahan dan kemudian bikin rusuh gitu, enggak ya? Enggak. Artinya yang kamu pilih adalah ikutan aksi itu yang dilakukan secara damai gitu ya? Iya benar. Oke. Ini pertanyaan terakhir Bel. Nah, apa kamu mengalami trauma enggak? Kapok enggak dengan peristiwa yang kamu alami bersama Bang Ade? Kalau trauma kayaknya kurang pas katanya Mano. Dampak psikologis adalah dikit. Cuman kalau ditanya mengenai apakah saya akan berhenti untuk menyurai mengenai kemanusiaan gitu, atau keberagaman, saya rasa saya nggak akan kapok Mano. Dan kejadian kemarin itu juga mengajarkan saya bahwa ternyata nggak semua orang itu bisa menerima gagasan orang lain itu dengan pikiran terbuka, hati terbuka. Malah kekerasan yang disampaikan kepada kita itu saya agak miris sih sebenarnya. Jadi kamu bisa dibilang bisa langsung melihat kenyataan, fakta yang selama ini kamu perjuangkan memang masih terasa berat ya. Benar Manong, itu benar tuh. Itu kenyataan yang memang saya dapatkan itu nggak di obrolan, tapi jadi kamu rasakan langsung gitu. Langsung. Kamu alami langsung. Benar Manong. Dan itu membuat kamu semakin termotivasi untuk terus aktif di PIS. Benar Manong. Keren. Berarti Belmondo ini lulus sebagai seorang aktivis keberagaman. Selamat ya Bel. Kita akan berjuang terus dan terima kasih untuk waktumu, untuk ceritamu dan saya paham ini pasti berat tapi kamu udah berani bercerita di sini kepada pemirsa Cokro TV. Saya sangat apresiasi banget dan kita akan terus berjuang Bel dan saya yakin pemirsa Cokro TV juga akan terus mendukung kita. Siap. Ya. Oke, terakhir kita seruput kopinya dulu nih. Ayo. Ya Manong. Seruput kopinya dulu pemirsa Cokro TV. Kita akan ketemu lagi pada seruput kopi berikutnya. Salam, terima kasih. Terima kasih Mbak Nong.